tengahnya, kemudian keluar di sini. Nah, yang dekat sama badan kita pegang pakai tangan kanan. Ya, pegang pakai tangan kanan, yang jauh dari badan kita pegang pakai tangan kiri. Kalau benangnya segini, ya Anda jangan begini karena kerja Anda itu cuma segini. Kalau Anda begini nanti maka Anda akan tangannya ke sini. Nggak boleh dancing gitu, ya. Sehingga dipendekkan aja nggak apa-apa, ya. Prinsipnya yang jauh dipegang pakai tangan kiri, ya. Kemudian posisinya pronasi tahap pertama dengan ujung benang yang jauh dari badan kita dipegang pakai ibu jari dan jari tengah. Kita sepakat ini ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Ibu jari dan jari tengah, dua jarinya disimpan, dua jari ini disimpan, kemudian telunjuknya posisi pronasi. Kalau Anda memulai sudah begini, Anda akan kesulitan. Jadi kuncinya tangan kiri pronasi, posisinya, kemudian ujung benang dipegang yang jauh dari badan kita pegang pakai ibu jari dan jari jempol, ibu jari dan jari tengah, telunjuk. Posisi pronasi menunjuk. Kemudian tahap pertama, tahap kedua melakukan gerakan posisi telapak tangan kiri menjadi supinasi. Ya, supinasi dengan benang berada dengan telunjuk berada di bawah benang. Jadi kalau saya tidak mengajar begini karena nanti sisanya ini akan bikin Anda bingung ujungnya dipegang. Ya. Anda boleh praktekkan mendengarkan saya bicara, Anda praktekkan pakai tangan, ya. Jadi kalau Anda misalnya nggak lihat saya, Anda mendengarkan saya bicara aja, saya berharap Anda bisa mempraktekkan. Posisi pronasi, benang yang jauh dipegang oleh ibu jari dan jari tengah, telunjuk menunjuk, dua jari disimpan. Kemudian melakukan tindakan supinasi dengan telunjuk berada di bawah benang. Oke? Telunjuk berada di bawah benang, itu tahap kedua. Tahap ketiga melakukan crossing, benang yang dekat badan kita di crossing, ya. Kemudian itu tahap ketiga. Tahap keempat melakukan pengaitan benang yang dekat badan kita dengan jari telunjuk kita, kait, kemudian dimasukkan ke dalam loop, ya. Kemudian jari ketiga membantu. Jadi kita membantu menjepit telunjuknya, ya. Kalau sudah membantu menjepit begini, maka yang lain dilepas. Yang tadinya dipegang begini, crossing, kemudian dikait. Yang tadinya 1-3 masih megang, Anda boleh ganti ke 1-4 boleh, tapi prinsip. Ya. Mana tadi? Nah, didekatkan. Jadi kan. Ya, jadi saya ulangin lagi, benang yang jauh dipegang pakai tangan kiri dengan posisi pronasi, ujung benang dipegang oleh jari, ibu jari dan jari tengah, telunjuk, bebas menunjuk, jari keempat kelima disimpan. Ya, dari pronasi, ini agak tension ya, pronasi, gerakan supinasi, mestinya supinasi kan gini, tapi kita kait benangnya, jadi telunjuk ada di bawah benang. Ya, oke, telunjuk ada di bawah benang. Supinasi, kemudian ini masih 1-3 ya. Kemudian crossing. Crossingnya jangan gini, nanti menyulitkan Anda. Lebih baik benar-benar begini, saling bertolak. Kemudian ini agak dikendorkan supaya ini kan yang ketiga. Yang keempat, jari telunjuk akan mengkait benang yang dekat dengan badan kita, ya. Kemudian membawanya ke dalam loop, keluar, kemudian didampingi oleh jari ketiga, ya, dilepas, tarik ke badan kita. Karena nanti Anda itu pakai benangnya kecil, kalau Anda salah arahnya dari yang sana, Anda bukannya ke sini tapi ke arah sana, maka hasilnya bukan begini tapi begini, X. Kalau kriskos kayak gini, kalau benangnya kecil dia akan saling menggunting.
digunting jadi lepas. Bayangkan kalau itu pembuluh darah. Ya, jadi harus hasil akhirnya adalah square. Nih, persegi. Jadi sebelum Anda ligasi harus Anda pastikan benangmu itu seperti ini. Jangan langsung begitu bikin langsung kebiasaan kita kan langsung ikat gitu aja, nggak tahu arahnya kemana langsung ikat. Perhatikan dulu. Hasil akhirnya kan seperti ini, nggak calon ligasi kita. Kalau kayak gini benar. Nah, jadi yang jarinya tadi sebelah kanan ada di dekat badan kita menjadi menjauh. Yang tadi tangan kiri jauh badan, dekat badan. Oke? Setelah itu ini sudah simpul pertama, loop pertama. Kemudian posisinya kalau yang tadi jauh dari badan kita pegang 1, 3, sekarang tetap pronasi tapi 1, 2. Ya. Kalau yang tadi di sana 1, 3 jarinya disimpan supaya kita fokus banyak pada telunjuk. Karena yang tadi itu move tadi itu namanya index finger. Jadi ini yang jadi pemeran utamanya. Sekarang jari tengah yang jadi pemeran utamanya, makanya namanya middle finger. Kalau yang tadi dari jauh ke dekat itu index finger, ini middle finger. Jadi 1, 2, yang 3 jari sisanya dilepas, bukan disimpan begini. Kenapa? Kan ada maksudnya. Dari pronasi dia selalu dia supinasi dengan jari ada di bawah benang. Kalau tadi telunjuk yang ada di bawah benang, 3 jari ada di bawah benang. Move-nya kayak gitu. Ya, jadi 1 pronasi, supinasi dengan 3 jari ada di bawah benang, crossing tahap ketiga. Sekarang middle finger yang jadi pemeran utama. Dia mengait benangnya, kemudian dijepit oleh jari keempat, masukkan ke dalam loop. Nah, dia selalu square hasil akhirnya. Nah, gitu. Ya, jadi jauh ke dekat index finger, dekat ke jauh middle finger. Selalu pronasi, supinasi, pronasi, supinasi. Selalu begitu. Jadi ada 6 tahapan. Ya, karena nanti membukanya itu bagian dari penilaian. Ya, karena pada waktu Anda menjahit pertama kali, memasukkan, walaupun nanti ngikatnya hentai pakai tangan, tapi Anda kan harus masukkan jarumnya. Memasukkannya juga prinsipnya 90 derajat ujungnya. Nusuknya di jaringan 90 derajat. Bukan arah benangnya gini loh, tapi ujungnya ini loh. Masuk 90. Ya, diikuti sesuai lengkung benangnya, diambil baru Anda lakukan hentai. Itu juga bagian dari penilaian. Mengikatnya berapa kali tergantung benang yang dikasih ke Anda. Kalau Anda baca monofilament, maka berapa kali? 6 minimal. Kalau multifilament? 3. Minimal 3 kali. Ya. Kalau minimal 3 kali berarti saya boleh dong 10 kali. Boleh, tapi apa gunanya kalau 3 kali cukup Anda harus melakukan 7 yang lainnya. Kan itu tetap benda asing, dia bisa jadi nidus untuk sumber infeksi yang lain atau adesi. Jadi kalau 3 cukup, ambil 3. Monofilament 6 cukup, ambil 6.